Oke teman-teman, kita lanjutkan dengan doa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, selamat malam Bapak. Saya bersyukur buat kasih dan penyelenggaraanmu. Seperti yang tadi kami nyanyikan bersama, Bapak, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik dalam hidup kami, sehingga apapun yang terjadi, Bapak, kami tetap bisa berkumpul bersama teman-teman yang kami kasihi, berkumpul bersama malam ini untuk duduk diam dan mendengarkan firman-Mu lagi. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang akan menyusul datang, dan kami juga berdoa juga untuk nanti teman-teman kami yang akan menonton lewat YouTube juga. Kami berdoa agar kami bisa berbagi dan kami bisa mendengar dari Romo Andang Bapak tentang joy, happiness, and being glad. Kami berdoa Bapak agar apa yang Romo Andang bawakan malam hari ini benar-benar menjadi topik yang sungguh mengena dalam hati kami. Berarti Bapak, karena kebahagiaan dan sukacita adalah hal yang seharusnya kami cari dan kami perjuangkan terus dalam hidup kami, Bapak. Bapak, beracaralah dan kami berdoa agar mulai sekarang sampai beberapa waktu yang akan datang, Engkau yang akan memimpin acara ini, Engkau yang akan membuat semuanya berjalan dengan lancar. Kami berdoa untuk semua dinamika kami, kami berdoa untuk semua apa yang boleh kami terima, dan apa yang boleh kami bagikan dalam acara malam hari ini. Terima kasih Bapak, ini diri kami ingin memberikan sepenuhnya untuk kemuliaan. Amin. Ini nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Okay, thank you everyone sekali lagi untuk joining. Thank you juga Calvin, Angel, Yohan, dan Henry yang sudah membawakan PW. Thank you Alfon yang sudah kasih doa pembuka. Silakan Romo Andang langsung aja. Thank you. Selamat malam, Shalom. Saya senang kembali bergabung dengan teman-teman. Topik ini adalah hasil dari berbagai pengalaman saya terkait dengan banyak hal yang saya jumpai terkait dengan apa itu hidup. Setidak-tidaknya dua hal yang memicu saya merefleksikan pembedaan atau distinction between being glad or gladness, happiness, and joyful. Being joyful atau joy. Karena kita tahu, saya tadi barusan lihat di Wikipedia aja, dalam 20 tahun terakhir ini banyak sekali artis atau selebritis yang suicide, bunuh diri. Tapi kemudian juga kita tahu bagaimana di Indonesia saja banyak sekali artis atau selebritis juga ditangkap karena narkoba. Nah, itu menimbulkan pertanyaan saya, so apa sih yang sebenarnya membuat mereka dalam arti tertentu bunuh diri atau lari ke narkoba, sehingga ya harus dicari akarnya. Tapi kalau kita lihat misalnya sekarang, bukan hanya artis di Indonesia, tetapi bahkan artis-artis yang top, termasuk bintang-bintang drakor yang kita kenal, itu bunuh diri. Maka, apakah being famous, being rich, itu benar-benar menjamin yang namanya happiness? Kalau ternyata kemudian banyak yang bunuh diri, atau juga lari ke narkoba seperti tadi. Nah, disitulah saya ingin mengajak melihat bahwa ternyata ada sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekedar being rich and being happy. Karena saya akan mengajak melihat pembedaan yang tadi sudah dikatakan, yaitu joy, happy, and being glad. Tentunya ini seperti sudah saya katakan, bagian dari refleksi di dalam hidup saya yang sebenarnya juga pernah bulan ini saya juga pernah mengisi, jadi sebenarnya ada di YouTube juga. Tetapi saya sore hari ini ingin memakai versi yang sedikit berbeda meskipun tentu saja tekanannya sama. Karena
saya kira harus kita ketahui terkait dengan arah hidup kita, di mana di dalam banyak kesempatan kita itu sering bingung. Dan saya kira mengapa banyak yang stres, lari ke narkoba, atau kemudian bunuh diri karena bingung. Karena ternyata yang mereka idam-idamkan, being famous, being rich, itu ternyata tidak menjamin kebahagiaan yang mereka bayangkan. Tetap saja ada stres yang berat yang tidak tertanggungkan, sehingga ya tidak bertahan, dan mereka lari dari kenyataan itu. Karena itu, saya suka melihat begini, banyak orang mau bahagia, tetapi terjebak di dalam rasa senang dan gembira saja. Ini terjemahan bahasa Inggris tadi, joy, happy, and being glad, itu kan terjemahan dari bahasa Indonesia dari bahagia, gembira, dan senang. Saya mengajak teman-teman yang baru saja ikut dari 2 minggu yang lalu, Amanda dan Ines, serta Tasya, itu untuk menerjemahkan dalam bahasa Inggris. Nah, saya upload di Instagram saya. Tetapi hari ini saya ingin mengajak melihat supaya kita tidak terjebak di dalam sekedar senang dan gembira yang sebenarnya mengecoh, dalam arti tidak memberikan sesuatu yang kita harapkan. Dan disitulah saya ingin kita berpaling pada apa yang diajarkan oleh Yesus yang menjadi jalan, kebenaran, dan hidup kita, karena dia sendiri mempunyai resep bagaimana memberikan bahagia. Dan salah satu yang nanti akan saya bacakan adalah terkait dengan bagaimana dia menyapa seorang pemuda kaya. Padahal being rich tentunya adalah juga harapan kita. Tetapi apakah itu jaminan? Saya tidak mengatakan bahwa nanti Yesus mengecam orang kaya, tidak. Tetapi kita harus sampai kepada sesuatu yang lebih dalam. Tentu saja kita tidak berharap menjadi poor dalam arti benar-benar poverty yang membuat kita tidak hidup dengan layak. Tetapi being rich itu pun harus sungguh hati-hati. Termasuk bagaimana kita memilih yang namanya happy, being happy, happiness. Itu kalau ternyata hanya seperti yang kita bayangkan, being famous, being rich, itu bisa saja tidak menjadi tumpuan atau cita-cita ideal kita. Nah, saya mau bertolak dari sebuah bacaan yang sudah saya tulis di sini, dari Matius bab 19 ayat 16-23. Seperti tadi saya katakan, ketika Yesus berjumpa dengan seorang pemuda kaya. Mari kita baca saja. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi, jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Nah, bacaan ini bagi saya menarik, karena tentunya kita sebagai orang muda di Jakarta ingin menjadi kaya. Siapa sih tidak? Tetapi hari ini saya ingin mengingatkan supaya kita pun menempatkan cita-cita kaya itu di dalam jalan yang dikehendaki Yesus.
Apakah Yesus melarang orang menjadi kaya? Tidak, tidak, tidak. Yesus hanya mengatakan bahwa sangat sukarlah. Sangat sukar itu berarti tetap ada kemungkinan asal kita bisa sungguh-sungguh mengikuti jalan Yesus. Memang tidak apa yang dikatakan Yesus menjual segalanya lalu menyerahkan kepada orang miskin, itu adalah sebuah ungkapan bagaimana kita harus juga sungguh menambatkan hati ini kepada Tuhan. Bukan pertama-tama soal hartanya, tapi hati kita. Supaya kita sungguh-sungguh bisa masuk ke dalam yang namanya joy. Ini tadi, betapa sedihnya orang muda itu karena dia merasa sudah menjalankan perintah Tuhan, tetapi Yesus mengatakan, belum sempurna. Jika engkau sempurna, pergilah. Jualah segala milikmu. Tapi itu berarti adalah totality kepada Tuhan. Apalagi di tempat lain juga dikatakan, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Mengapa sih? Nah, disinilah saya teringat pada satu perumpamaan di mana Yesus mengumpamakan bahwa ada benih yang mati karena semak duri. Kan kita tahu di dalam perumpamaan 13 ayat 1 sampai 9, di ayat 6 dikatakan bahwa ada yang jatuh di semak duri, lalu mati. Nah, apa yang dimaksudkan Yesus adalah yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Nah, mendengarkan firman itu, tetapi kekhawatiran akan dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi Yesus hanya memberikan warning bagaimana keinginan, cita-cita, being rich, itu kalau kita menjadi obsesif, maka lalu mematikan iman kita untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Maka tadi godaannya tuh begitu besar, apalagi di dunia sekarang ini. Apalagi ketika media sosial membuat kita berlomba-lomba untuk memamerkan harta kita. Nah, hati-hati. Kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi ya kerajaan surga ini bukan hanya kerajaan surga setelah kematian, tetapi juga kerajaan surga di dalam hati kita. Itu yang tadi kita harapkan, being joy. Maka kita harus memilih, today I will choose joy instead of merely happiness or being glad. Kekayaan adalah identik dengan being glad. Sementara fame, being famous itu terkait dengan happiness, tetapi joy itu much deeper and the deepest meaning of the true happiness. Nah, apa itu? Saya mencoba merangkai itu di dalam perbandingan, comparison antara being glad, being happy, and being joyful. Di sini saya katakan bagaimana sebenarnya ini nyambung dengan topik ini kita pilih karena nyambung dengan yang kita bicarakan Kamis yang lalu, karena terkait dengan pengandaian bahwa manusia itu mempunyai 3 dimensi. Jadi, being glad itu adalah sesuatu yang fisikal. Being happy itu sesuatu yang terkait dengan mind and soul, spirit, tapi terkait dengan soul, sesuatu yang lebih dalam, terkait dengan kedalaman jiwa adalah being joy, atau being joyful. Karena seperti kita ketahui, Yesus juga pernah bersabda, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah yang dimaksud di sini bukan kerajaan Allah seperti tadi saya katakan setelah kita mati. No. Yang ada di dalam hati kita. Karena Yesus pun pernah mengatakan bahwa kerajaan Allah itu tidak di sana, tidak di situ, tetapi di tengah kamu. Meaning itu ada di dalam hati kita juga kalau kita menerima Tuhan secara utuh, secara total, dan kekayaan menjadi hanya sekedar menjadi supporting system untuk hidup kita. Bukan sebagai tujuan yang paling penting. Nah, ini yang tadi saya katakan, bagaimana Santo Paulus
merumuskan apa yang menjadi pengandaian di dalam hidup kita, ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Jadi manusia itu tidak hanya terdiri dari fisik, tidak hanya dari psikis, tetapi juga sesuatu yang lebih dalam. Nah, teman-teman, apa yang mau saya katakan adalah bahwa ketika kita masuk ke dalam hidup kita, yang paling dalam, kita akan bisa mencapainya. Masing-masing mempunyai perlakuan yang berbeda. Kekayaan itu hanya menjamin tubuh karena ketersediaan hal-hal yang menopang hidup kita. Kita bisa makan enak, bisa makan sehat, kita bisa minum yang enak, minum yang sehat, mempunyai rumah yang nyaman, itu bagian tubuh. Kita bisa berolahraga, membentuk tubuh kita, itu bagian tubuh yang sehat. Tetapi juga jiwa adalah satu yang bersifat mind and heart. Maka membutuhkan makanan jiwa. Kita membutuhkan perhatian dari orang. Kita membutuhkan meaning in our life. Kita membutuhkan achievement supaya mendapatkan tanda petik pengakuan yang lebih dalam. Kita perlu hobi untuk mendapatkan kegembiraan. Tetapi juga jangan lupa, manusia mempunyai dimensi spiritual, sesuatu yang lebih dalam, yaitu roh kita, yang juga membutuhkan makanan rohani. Maka Yesus mengatakan, makananku adalah juga melaksanakan kehendak Bapa. Karena dia mau menekankan hal itu. Acara-acara seperti hari ini, kita mendalami adalah bagian bagaimana kita memberikan makanan rohani. Dan itu harus seimbang. Harus proporsional. Supaya, seperti tadi, ketika kekayaan itu hanya menjadi obsesi kita, maka dimensi rohani akan terlupakan. Kekayaan itu mempunyai dua dimensi. Di satu sisi seperti tadi kita bisa membeli banyak hal, tapi juga ada kebanggaan yang bisa kita terima. Tapi itulah, ketika kita berhenti di sana, maka kita lupa bahwa kita mempunyai yang lebih dalam, yaitu joyful in the Lord. Inilah yang tadi saya katakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus memberikan contoh. Yesus adalah jalan bagi kita. Itu ciri pertama dari joy. Joy adalah dimensi rohani. Much deeper than only physical and psychical dimension. Nah, yang kedua, joy itu adalah sesuatu yang sungguh-sungguh datang dari dalam hidup kita. Sungguh-sungguh membuat kita itu merasa bahwa kita mempunyai sesuatu yang benar-benar meaningful in our life. Itu sangat berbeda dengan yang namanya gladness atau being glad, karena itu bisa dibeli, sesuatu yang datang dari luar. Makanan yang enak, rumah yang enak, itu kan bisa dibeli. Demikian juga happiness, dalam arti tertentu, itu datang dari luar juga, karena ada pengakuan orang lain. Meskipun harus ada usaha dari dalam yang lebih kuat. Achievement sama saja. Bagaimana kita mempunyai prestasi. Kita melakukan hobi pun bisa dalam arti tertentu adalah happiness, tetapi kegembiraan untuk misalnya berolahraga atau menjalankan hobi kan tidak bisa dibeli begitu saja. Tetap membutuhkan peralatan, tetapi juga membutuhkan usaha kita. Nah, ini ciri yang kedua. Ciri yang kedua terkait dengan joy tadi adalah seperti saya tulis di sini adalah ketika kita mempunyai tanda petik kepercayaan diri yang paling dalam. Ada sesuatu in our inner life. Ada yang mengatakan soal terkait dengan inner beauty misalnya, itu kan sebenarnya kalau ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Dan itu yang misalnya nanti akan tercermin di dalam apa yang dikatakan oleh Santo Paulus terkait dengan buah roh. Ada damai, ada sukacita, ada kelemah lembutan, ada kesabaran, dan segala macam. That's joy. Jadi joy adalah sesuatu yang sungguh tergantung pada hubungan kita dengan Tuhan. Tidak karena bisa dibeli. Sama sekali tidak bisa dibeli. Maka seperti tadi,
para selebriti, para artis yang kaya raya itu pun akhirnya tidak menemukan karena mengira bisa membeli kebahagiaan dengan harta mereka. Ternyata tidak. Tapi di lain pihak, kita juga melihat gejala bagaimana ada tidak sedikit orang-orang miskin yang kita kira miskin secara finansial, secara material, tetapi ada happiness yang lebih dalam, bahkan ada joy di dalam hidup mereka. Dan itu ternyata ada. Dan sangat dimungkinkan ketika, seperti tadi saya katakan, mengikuti jalan Yesus. That's the second one. Nah, yang ketiga, being joyful, justru karena ada di dalam hati kita, itu akan bertahan sangat lama, menjadi kekuatan kita. Sementara kalau kita bandingkan dengan gladness atau being glad, itu kan seperti tadi bisa dibeli, makan enak, itu kan bisa harus diulang lagi. Apa yang makan enak tadi pagi, malam ini pengen diulang lagi. Besok ingin diulang lagi. Diulang-ulang karena memang sangat sementara. Temporary. Lalu, happiness, achievement, pride, itu oke, bertahan cukup lama, tetapi tidak menjadi sesuatu pegangan yang sangat kuat. Maka saya suka membayangkan bahwa happiness itu bukan sekedar penjumlahan. That's not only collecting our gladness then we are being happy. No, itu sesuatu yang berbeda sekali. Maka kembali, ini dimensi waktunya. Waktunya adalah kalau joy itu ketika kita menerima Tuhan sungguh-sungguh, maka akan bertahan lama. Saya suka membayangkan kalau Anda pernah bermain layang-layang, inilah hidup seperti layang-layang. Ketika kita punya pegangan yang kuat, maka angin ribut yang kayak apapun dia akan tetap tenang. Itulah joy ketika kita berpegang pada Tuhan. Yang keempat, seperti kita ketahui anak kecil kalau makan atau lagi lapar pasti nangis. Karena itulah obsesinya, karena dia belum tahu kebutuhan-kebutuhan yang lain. Lapar, haus, nangis. Nggak dikasih mainan, nangis. Tetapi anak yang lebih gede, yang remaja, pasti masih bisa nahan lapar. Tetapi dalam arti tertentu, dia ingin sekali mendapatkan prestasi atau pengakuan orang lain. Maka sedih sekali kalau dia tidak mendapatkan pujian atau apresiasi. Nah, dengan kata lain, itu orang remaja. Tapi begitu kita dewasa dalam arti bukan hanya usia, tapi dewasa di dalam secara psikologis maupun apalagi secara rohani, maka kita bisa membeda-bedakan itu bahwa being joyful, joy, itu memang pilihan kita kalau kita memang beriman secara dewasa. Bahkan dalam arti tertentu ketika kita beragama atau kita beriman, maka gejalanya pun sangat kentara. Dewasa di dalam iman tidak selalu berarti dewasa secara manusia, karena dewasa secara manusia hanya diukur oleh usia. Tetapi tidak sedikit orang-orang yang sudah dewasa secara manusia karena usia, tetapi di dalam hidup beriman, masih hanya seperti anak-anak yang kalau tidak dikabulkan Tuhan marah, kalau tidak dikabulkan Tuhan ngambek, atau mencari kekayaan dengan banyak berdoa. Nah, salah kan? Padahal berdoa itu tidak untuk mencari kekayaan, berdoa adalah mencari hubungan dengan Tuhan. Nah, dengan kata lain, joy adalah sungguh-sungguh kalau kita itu memilihnya sebagai orang dewasa di dalam iman. Karena apa yang dikatakan Santo Paulus menjadi sangat jelas ketika di sini dikatakan, ini tentu saja teman-teman sudah hafal, kasih itu sabar, kasih itu merhati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap.
sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Nah ini, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti kok belum, aku akan mengenalnya. Nah, teman-teman, apa yang mau saya katakan di sini adalah apa yang dikatakan oleh Santo Paulus itu kadang-kadang memang belum dipahami karena kita belum sungguh dewasa. Kita masih melihat samar-samar. Apa itu kesabaran? Apa itu kemurah hatian? Tidak cemburu itu gimana? Karena kita masih cemburuan misalnya. Tapi kita mulai melihat samar-samar karena kita mulai beranjak dewasa secara iman. Maka dengan kata lain, itulah pilihan sebagai orang dewasa. Ketika kanak-kanak aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Dan sekarang inilah saatnya kita memilih untuk being joyful, instead of merely being happy. Apalagi being glad. Karena ada sesuatu yang lebih dalam yang ditawarkan Tuhan kepada kita. Nah, kemudian setelah kita melihat yang keempat, ciri yang kelima adalah ketika bahwa joy itu adalah sesuatu yang bersifat kualitatif. Sesuatu yang ada di dalam relasi yang sangat personal dengan Tuhan. Tetapi bukan sekedar penjumlahan. Apa yang mau saya katakan adalah penjumlahan adalah aggregate dari makan enak, senang, gembira akan menjadi joy. Ternyata bukan. Kalau kita perhatikan justru ketika orang menjadi gembira, itu adalah ketika dia bisa menunda senang, bukan? Bagaimana orang bisa berprestasi, mempunyai achievement, maka dia kadang-kadang harus menunda makan enak, kadang-kadang harus menunda tidur enak, bangun pagi. Seperti para olahragawan yang berprestasi, harus bangun pagi, harus latihan fisik. Itu kan nggak enak. Ternyata gembira adalah penjumlahan senang, tidak senang, dan bisa menjadi gembira. Maka demikian juga. Joy, bahagia, bukan penjumlahan dari aggregate saja dari happiness. Tetapi juga ada unhappiness pun masuk di dalam rangkaian itu, supaya dengan demikian kita bisa joy. Nah, disitulah nanti akan membuat kita tahu sedikit resep bagaimana bisa menjadi bahagia. Tapi sebelum sampai di sana, saya menunjukkan yang keenam lebih dahulu. Bagaimana sudah saya sebutkan bahwa joy itu adalah finding peace within our soul. Because we are finally opening our hearts to His will. Maka Santo Paulus mengatakan bahwa seperti kalau kita mempunyai buah roh, ada damai seperti dikatakan di dalam Galatia 5:22. Jadi bukan sekedar kita mendapatkan tepuk tangan dari orang lain, bukan sekedar mendapatkan pujian, tetapi much deeper. Ketika bahkan ketika kita tidak lagi dipuji orang lain, tidak lagi diberikan ucapan terima kasih oleh orang lain, tetapi kita tetap berkarya karena kita percaya di dalam diri kita ada relasi yang personal dengan Tuhan, melaksanakan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita melakukan kegiatan sosial, berderma, memberikan kasih kepada orang lain, dan masih mengharapkan terima kasih, masih mengharapkan pujian dari teman, saya kira itu adalah belum sampai kepada joy yang sesungguhnya. Joy yang sesungguhnya adalah dive deeper inside our faith and our lives and our hearts. Nah, teman-teman, saya kira sebenarnya ciri-ciri itu mau menunjukkan kembali bahwa ada sesuatu yang lebih dalam. Karena
seperti yang tadi atau minggu yang lalu saya katakan, itu akan sangat terkait dengan apa yang dikatakan Tuhan terkait dengan kasih. Minggu yang lalu kita berbicara tentang kasih. Maka saya mengingatkan lagi, mengapa kita memakai tema ini, karena lihatlah ayat 11. Saya tidak membacakan semuanya, ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Sukacita yang penuh inilah joy. Sukacita yang penuh inilah yang ada di dalam Tuhan, dan itu terjadi ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, seperti dikatakan di dalam ayat-ayat sebelumnya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Maka ayat 12 menggarisbawahi, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, apa hubungan kasih dan sukacita? Menjadi sangat jelas. Bagaimana joy atau sukacita penuh itu jika kita mengasihi. Seperti tadi saya katakan, kasih itu lebih besar dari cinta, cinta itu lebih besar dari sayang. Minggu yang lalu kita bahas, maka bahagia itu juga lebih besar dari gembira, gembira lebih besar dari senang. Sayang itu sangat terkait dengan senang. Cinta yang kita alami hanya akan memberikan kegembiraan, tetapi kalau kita sampai pada kasih, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Mother Teresa atau Bunda Teresa memberikan kesaksian ketika dia mengatakan, a joyful heart is the normal result of a heart burning with love. She gives most who gives with joy. She gives most. Artinya kita memberikan diri sepenuhnya, lalu kita akan mendapatkan the real joy in Christ. Itu pun dikatakan menggarisbawahi apa yang kembali dikatakan Yesus ketika dia mempunyai sabda bahagia di bukit, bukan? Sesuatu yang sangat tidak gampang dipahami orang yang hanya memikirkan kebahagiaan yang hanya berarti being glad dan happy, yang berarti hanya mendapatkan kesenangan fisik dan kegembiraan jiwa. Yesus memberikan resep yang jauh lebih dalam. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbanding terbalik dengan apa yang dipikirkan manusia, bukan? Kaya itu ternyata tidak menjadi jaminan. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh terbuka pada Allah, itu yang dikatakan miskin di hadapan Allah. Bahkan kalau kita berduka cita, kita akan mendapatkan penghiburan dari Allah kalau kita memang memahami duka cita itu. Dan saya kira saya tidak perlu membaca ini, sabda bahagia menjadi sabda yang sangat luar biasa. Dan kalau Anda pernah mendengar seorang Mahatma Gandhi misalnya, santonya orang Hindu itu, tokoh sangat luar biasa, sangat mengagumi sabda Yesus ini, dan dia paham sekali karena dialah seorang yang hidupnya sangat rohani, atau he was a spiritual man. Karena memang hidupnya sungguh-sungguh diberikan untuk orang lain berdasarkan penghayatan pribadinya bagaimana berelasi dengan Tuhan. Dia bukan Kristen, dia Hindu, tetapi menghayati sabda Yesus ini dan memahaminya. Dialah dewasa secara rohani. Memang, kembali, itu bukan perkara gampang. Yesus sudah mengingatkan. Strive to enter through the narrow door. Untuk masuk ke joy sesungguhnya. Real joy in Christ itu adalah pintu yang sempit. Nah, kita ditawari, mau nggak ke pintu yang sempit itu? Pintu sempit itu kadang-kadang dianggap gila oleh orang lain. Kok kamu memilih ini, memilih itu? Kok tidak sama dengan yang lain? Kamu orang-orang mau cari kaya, tetapi kamu kok malah memilih tidak menjadi kaya. Bagaimana? Itu adalah godaan. Tetapi itulah pintu sempit yang ditawarkan Tuhan. Tapi teman-teman, saya kira kalau kita sekarang ini menuju kedewasaan iman, pesan Santo Paulus kepada umat di Tesalonika, be joyful always, menjadi relevan bagi kita. Mari kita menuju kepada joyful itu dan kita tahu ciri-cirinya supaya kita perjuangkan.
be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Di mana kita dipanggil untuk sungguh-sungguh menuju kepada kebahagiaan di dalam Tuhan. Nah, caranya gimana? Nah, ini yang mau saya tawarkan. Yang pertama adalah bagaimana kita memberikan makanan-makanan rohani yang paling dalam. Nah, itu yang saya katakan olah spiritual. Olah spiritual adalah ketika kita tidak hanya mencari kekayaan fisik, material, finansial, tetapi memperhatikan kehidupan rohani yang lebih dalam. Bukan hanya sekedar mencari kegembiraan di dalam hobi, di dalam achievement, di dalam kebanggaan karena kekayaan, karena perusahaan yang tambah besar. Itu penting, tapi bukan yang paling penting, karena ada sesuatu yang lebih dalam. Kalau kita tergoda ke sana, maka bagian ketiga yang tidak kelihatan atau pintu sempit ini akan dilupakan. Maka kembali, komunitas seperti sekarang ini adalah bagian kita mengingatkan untuk sampai kepada olah spiritual. Tapi yang kedua, ketika saya mengatakan di sini menahan diri, askese adalah what is ascetic life. Ascetic life itu ya dalam arti tertentu sungguh menahan diri, terutama di dalam fisik, untuk bisa mengelola secara proporsional hal-hal yang menyenangkan dan menggembirakan. Tadi sudah saya katakan bagaimana orang bisa gembira, bisa mendapatkan achievement karena puasa untuk dari makanan-makanan yang menggoda yang enak. Untuk jadi atlet kan makanannya harus diatur. Untuk jadi atlet yang luar biasa, orang harus latihan dan bangun pagi dan harus lari, harus menahan latihan fisik yang keras, tetapi akhirnya dia dapat gembira. Maka demikian juga kalau kita mau mencari joy, mencari kebahagiaan yang sejati, kita pun harus berani untuk menahan diri. Maka menahan diri itu adalah berani mengatakan cukup. Makan cukup, secukupnya. Memiliki harta dan rumah secukupnya. Tidak harus memiliki istana, tetapi cukuplah untuk hidup bersama keluarga. Nah, godaannya adalah kita suka memamerkan. Pakaian juga cukup. Tas boleh pakai yang branded, tetapi ya cukuplah. Jangan yang berlebihan, yang seolah-olah kita mau mengalahkan orang lain. Nah, itulah godaannya. Nah, untuk itu, dan semuanya itu adalah proses yang panjang. Maka being patient, sabar, itu menjadi salah satu kuncinya. Ini hanya tawaran sebagian dari apa yang mau saya sharingkan terkait dengan bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan atau joy di depan Tuhan. Dan tentunya kalau kita memang sungguh-sungguh mau mengikuti Tuhan dan mengamini iman kita akan Tuhan yang selalu menjaga hidup kita, kita akan aman hidupnya dan insyaallah ada kebahagiaan. Iman, amin, dan aman. Oke teman-teman, sudah 40 menit, saya cukupkan sekian. Silahkan nanti kalau ada yang mau share atau ada yang mau bertanya juga boleh. Saya kembalikan ke siapa tadi? Saya Romo. Oke, silakan. Ya, thank you Romo Andang. Hari ini pembahasannya menarik banget tentang gladness, happiness, and joy. Kalau teman-teman sambil mikir mungkin mau tanya apa nih, apa yang mengganjal, saya coba sedikit summary ya dari Romo tadi. Mungkin teman-teman bisa sambil berpikir juga, mungkin kalau ada yang mengganjal apa. Tadi dari Romo mengatakan bahwa tubuh kita ada 3 dimensi, physical, soul, and spiritual. Physical atau badaniah itu bisa dipuaskan dengan makanan-makanan yang jasmani untuk menjadi being glad atau menjadi senang gitu ya. Yaitu let's say makan enak, makan sehat, minum, punya rumah yang cukup nyaman dan lain-lain. Kemudian yang kedua dimensi tentang psikis atau mind, itu membuat kita gembira atau happy. Itu kalau kita mendapatkan perhatian, pengakuan, mendapatkan istilahnya pujian atau mungkin ya perhatian semacam itu ya. Which is those gladness and happiness itu coming from the external factor.
Jadi kita bisa beli atau kita bisa berbuat sesuatu untuk mendapatkan pengakuan. Tapi yang ultimate itu adalah the third dimension, dimension yang paling dalam, yaitu spiritual atau rohani. Dimana kalau kita punya joy secara spiritual, ya kita akan bisa lebih. Ya kalau tadi kata Romo, kita punya iman, kita amini, kita merasa aman. Jadi kita diminta untuk cari kerajaan Allah dulu di hati kita. Dan this joy itu memang kadang-kadang kita harus postpone our gladness and happiness, tapi ini bisa menimbulkan kepercayaan diri yang paling dalam. Ini bukan accumulation dari gladness and happiness, ini menimbulkan peace to our soul. Dan tadi Romo sudah kasih cara-cara juga gimana supaya kita bisa being joyful instead of just being glad or being happy. Ya mungkin kita kesampingkan dulu hal-hal yang sifatnya duniawi. Mungkin tadi ditunjukkan bahwa masuk ke lubang jarum atau masuk ke pintu yang narrow, yang sempit itu memang bukan pilihan banyak orang. Tapi untuk berani masuk ke pintu yang sempit itu, ya kita harus mengolah juga spiritual kita melalui makanan-makanan rohani. Tadi Romo sebutkan ada doa, firman, juga sakramen, maupun ajaran-ajaran gereja Katolik juga. Dan kita juga harus berani menahan diri dari gladness and happiness. Kita berani mengatakan cukup, dan kita harus, at the end, kita juga harus sabar dan being faithful. Mungkin itu yang ajaran, saya summary sedikit tadi dari Romo. Teman-teman sambil mikir, aku yang bertanya aja Romo. Kan banyak dari kita yang sini pernah dengar bahwa untuk menjadi joyful juga harus bersyukur ya Romo. Nah, boleh di-elaborate nggak kayak bersyukur itu dalam artian bagaimana dari bersyukur bisa menjadi joyful tuh hubungannya gimana ya Romo? Kalau saya menghubungkan itu begini. Dari etymologically aja dulu ya. Saya itu kan suka mengatakan syukur in bahasa itu kan mempunyai sinonim terima kasih, right? Nah, terima kasih itu kalau dihayati dari kacamata iman, itu saya tafsirkan bahwa syukur karena kita merasakan bagaimana kita sudah menerima kasih. From whom? Tentu saja kita imami dari Tuhan dong. Tentu saja dari Tuhan melalui orang-orang dekat kita, bahkan dari alam ini, bahkan secara tidak langsung mungkin dari yang lain-lain. Selalu being grateful, selalu merasa bahwa apa yang kita alami adalah dari Tuhan. Tetapi bukan hanya, seperti tadi saya katakan, hanya menerima yang menyenangkan. Tetapi yang tidak menyenangkan pun, kalau kita bisa melihat itu dari kacamata iman, kita bisa memaknainya. Jangan lupa, seperti tadi saya katakan bahwa gembira itu bukan senang tambah senang tambah senang. Tetapi gembira itu senang tambah tidak senang, tambah senang tambah tidak senang, tambah senang tambah tidak senang, ya kan? Maka demikian juga being joyful itu resepnya tentu saja bukan hanya mencari gembira tambah gembira tambah gembira. Menjalankan hobi, achieve di dalam pekerjaan, menjadi being rich, lalu gembira tambah gembira tambah gembira pasti bahagia, ternyata enggak juga kan? Nah, bagaimana bersyukur, being grateful, itu juga melihat peristiwa-peristiwa yang tidak gembira, yang tidak menyenangkan juga sebagai bagian integral bagaimana kita menerima kasih Allah. Dan di sanalah akan ada kedalaman relasi dengan Tuhan, sehingga Tuhan tidak hanya dilihat sebagai sosok yang memeluk kita saja, seperti anak kecil yang merasa dilindungi Tuhan, tetapi seperti Bapa yang memang mendidik kita menjadi dewasa. Dan jangan lupa bahwa kita menjadi dewasa justru karena banyak pengalaman-pengalaman yang menantang, yang sulit, yang bahkan menyesakkan pada awal-awal, tetapi kita akhirnya bisa mengatakan, yes, that was berkat terselubung, blessing in disguise. Nah, itu kan karena kita bersyukur. Itu tadi, kalau mau disederhanakan. Romo, saya mau tanya, sebenarnya tuh kita misalkan rasa gini, kan pengalaman saya tuh
kadang ada aja gitu kalau misalkan diajak teman pergi jalan-jalan atau pula kumpul bareng ya. Ini karena kalau pandemi kan nggak mungkin lah untuk bisa ketemu. Nah, terkadang saya tuh secara pribadi ada aja misalkan kok batin saya merasa kurang cocok, kurang nyaman gitu. Padahal saya udah kayak merasa senang gitu dengan teman-teman bisa kumpul gitu. Itu ya Kak, apa faktornya ya? Apa mungkin karena lingkungannya kurang cocok atau mungkin orangnya yang saya temui juga kurang menyenangkan atau bagaimana ya Romo? Waduh, saya kurang tahu yang kamu maksud bagaimana pengalaman dengan teman-teman, karena teman-teman kan berbeda sekali. Tetapi seperti tadi saya katakan, kalau kita bisa melihat bahwa teman-teman itu kan macam-macam. Teman-teman ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Kalau memang ternyata kita harus berrelasi dengan mereka, maka ya dalam arti tertentu kita melihat yang tidak menyenangkan juga sebagai bagaimana Tuhan menyapa kita dengan kasih-Nya, tetapi kalau ternyata itu kita hanya mau bergaul hanya untuk mencari kesenangan, ya tentunya kita harus hati-hati juga dengan perasaan-perasaan kita kan, supaya kita tidak terjebak hanya sekedar mencari kenyamanan. Padahal Tuhan itu juga memberikan berkat, memberikan kasih juga di dalam ketidaknyamanan. Jadi ya silahkan olah sendiri apa motivasi awal dari bagaimana kita mau bergaul dan ngumpul-ngumpul dengan teman-teman tadi. Ya. Oke, ada yang lain teman-teman? Ya. Terima kasih Gary pertanyaannya. Any more questions? Ya udah, mungkin dari saya dulu Romo. Saya mau tanya Romo. Oke. Mungkin pertanyaan saya gini, berdasarkan pengalaman pribadi ada masa-masa di mana saya merasa joyful, ada confidence yang timbul secara natural dari dalam tanpa harus melihat materi atau apa ya istilahnya penampilan dan lain-lain, tapi ada confidence yang muncul secara natural gitu. Tapi ada masa-masa, tadi kan Romo sebut kalau joy itu long lasting, tapi ternyata saya merasa, saya nggak tahu itu joy atau apa, saya juga nggak tahu, tapi ada kalanya juga saya merasa bahwa that confidence is gone. Kayak kenyamanan akan diri sendiri atau kepercayaan diri sendiri itu hilang gitu. Ada masa-masa seperti itu Romo. Mungkin Romo bisa jelasin nggak kenapa, apakah saya sudah merasakan joy dan gimana sih supaya menemukan joy itu kembali Romo? Gitu. Nah, oke, ada dua perspektif yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah mungkin saja yang kita sebut joy atau self-confidence tadi sebenarnya masih di taraf happiness. Artinya apa? Wah, self-confidence karena saya selalu berhasil. Self-confidence saya karena physically saya bukan hanya sehat, tetapi orang menyebut saya ya relatively ganteng lah, gitu kan. Ada self-confidence, gitu kan. Tapi self-confidence yang seperti itu sebenarnya masih di level happiness, di level 2, ya kan? Maka ya bisa hilang. Tetapi yang kedua, perspektif yang kedua adalah bukan tidak mungkin self-confidence yang sudah dibangun karena kita percaya pada Tuhan dan mempercayakan diri pada Tuhan, itu sedang diuji oleh Tuhan untuk menjadi lebih dalam. Bukankah tadi saya mengatakan bagaimana Tuhan adalah Bapa, bukan hanya yang menghibur kita, bukan hanya yang memeluk kita, yang menguatkan kita, tapi yang mendidik kita. Supaya kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, lebih kuat dan lebih kuat lagi, lebih happy, lebih joy di dalam hidup kita. Jadi bukan hilang, tetapi bukan menemukan lagi, tapi mari kita mungkin harus lebih deep lagi. Jadi ada sebagian dari tantangan bagi kita, yang sebenarnya nanti suatu saat kita bahas terkait dengan konsolasi dan desolasi. Tapi itu topik yang lain lagi nanti. Ya. Ya, Oke, makasih Romo. Ya. Ya, thank you. Harus sabar juga mungkin ya Romo. Yes. Oke, ini ada pertanyaan di chat, saya bacain aja Romo. Romo ketika lagi down dan depres, terus seolah-olah nggak merasakan kehadiran Tuhan,
bagaimana mencoba untuk mendapatkan joy itu, bagaimana untuk mendekatkan diri sama Tuhan lagi. Ya mirip sama pertanyaan terakhir saya tadi. Mungkin Yes. bisa. Nah itu. Tapi coba perhatikan deh, gini. Ada kata-kata bagaimana mendekatkan diri sama Tuhan. It seems that Tuhan pergi, bukan? Nah, enggak dong. Tuhan kan tidak pernah pergi. Tuhan itu selalu ada di sekitar kita dan ada memeluk kita terus. Cuma kita merasa jauh karena kita yang menutup diri. Jadi dengan kata lain, kita depresi itu karena mungkin kita tanda petik obsesi-obsesi kita. Harapan-harapan cita-cita kita yang mungkin belum sesuai dengan kehendak Tuhan, yang kita jadikan obsesif, sesuatu yang harus terjadi dan tidak terjadi, lalu kita depres. Seperti soal tadi, aku pengen achieve sesuatu tetapi ternyata tidak. Dan itu kita mencoba tapi gagal. Lalu kita depres. Pertanyaannya adalah, bukankah kita juga dilatih sabar, tapi di lain pihak, bukan tidak mungkin nih, apa yang kamu harapkan untuk achievement tadi sebenarnya bukan di situ. Atau contoh lain nih, dalam relasi, wah saya ingin sekali dekat sama cowok atau cewek itu, saya berusaha menjadi hubungannya menjadi lebih dekat, tapi ternyata kok malah makin jauh. Depres, karena ternyata apa yang kita usahakan nggak berhasil. Nah, justru menjadi kesempatan bagi kita sebenarnya kalau kita yakin, mengamini iman kita bahwa Tuhan itu adalah Bapa, bukan tidak mungkin, mungkin memang itu bukan cowok atau cewek yang pas buat kamu sebagai partner dalam hidup. Kan begitu kira-kira. Jadi yang harus justru membuat pertanyaan kita, sehingga kita tidak perlu merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Memang pernah, seperti tadi saya katakan, bahwa ada saatnya bahkan Bunda Teresa pun yang tadi saya katakan sebagai contoh, pernah mengatakan, Tuhan seperti meninggalkan saya. Tapi itulah sebenarnya batu ujinya. Kalau kita tetap setia, akan ada sesuatu yang paling dalam, dan Bunda Teresa kemudian menemukan itu. Dan di dalam spiritualitas Katolik, tentu saja ini sedikit abstrak untuk tema ini, karena ini terkait dengan Santa Teresia Lisieux yang akan diperingati segera. Di dalam pergumulannya menemukan Tuhan juga susah banget, tetapi ketika dia menemukan benar-benar long lasting. Santo Yohanes dari Salib harus menemukan malam gelap lebih dahulu, baru sampai kepada Tuhan. Nah, berbagai macam pengalaman orang kudus ini bisa menjadi panduan bagaimana dalam arti tertentu sebenarnya Tuhan tidak meninggalkan kita, tapi seperti Bapak yang membiarkan supaya anaknya dewasa, dibiarkan lebih dahulu, tapi selalu diamati sebenarnya. Ya, gitu. Ya, thank you Romo. Michelle, apakah udah cukup jelas? Oke, mungkin kita bisa ke next question. Francisco mau tanya, silakan Francisco, boleh unmute and speak up. Thank you, Michelle. Halo Romo, aku mau tanya nih. Yes. Apakah menjadi joyful itu harus sampai terpancar dalam secara fisik, dalam mungkin raut wajah kita atau tidak? Misal kayak contohnya, tadi Romo sebut Bunda Teresa ya, yang setiap hari melihat kesengsaraan atau kepedihan gitu ya, sehingga mungkin dari secara duniawi atau secara kedagingan itu ya bisa menimbul respons kepedihan atau kesedihan yang menjadi seolah kayak kontradiktif gitu loh. Kita mungkin melihat dia mukanya pahit atau sedih, tapi di dalam hati dia joyful gitu loh. Tidak. Bunda Teresa memberikan contoh bagaimana dia melihat tiap hari penderitaan orang. Memang dia ikut miskin. Tubuhnya jadi sakit, jadi renta, keriputnya kelihatan. Physically ya, tetapi lihatlah matanya. Lihatlah bagaimana kalau kita melihat Bunda Teresa, ada keteduhan di sana.
Sama persis yang diungkapkan oleh Michelangelo ketika membuat patung Pieta. Dia membayangkan Maria. Tentu saja ini imajinasi Michelangelo, tetapi secara spiritual bisa dipertanggungjawabkan. Maria yang begitu sedih memangku jenazah Yesus. Lihatlah, Michelangelo melukiskan ada kesedihan secara manusiawi, ya kan? Tetapi tetap terpancar sesuatu joy dari dalam diri Maria. Tadi harus dibedakan soal joy dengan happy, ya, karena belum tentu bahwa orang yang tidak happy itu tidak joy, karena mungkin saja misalnya seperti tadi orang tuanya meninggal, anaknya meninggal, tetapi ketika dia bisa, nggak mungkin dong orang tuanya meninggal, anaknya meninggal, dia bersorak-sorak, tidak. Tetapi tetap ada kesedihan yang kelihatan, tetapi toh dia bisa menanggungnya, dia bisa mengelolanya, dan di sanalah seperti tadi saya katakan, Santo Paulus mengatakan bahwa ada damai dari mukanya, ada sukacita yang keluar secara tidak langsung, ada kesabaran dan segala macam yang membuat orang, yes, dari dalam diri manusia yang mendapatkan joy dari Tuhan, itu akan terpancar dari sikapnya, dari matanya, dari kata-katanya, dan segala macam. Itu yang tadi. Jadi tidak ada kontradiksi orang yang dalam arti tertentu menjadi orang yang pahit hidupnya, pasti bukan joy. Tetapi dan akan kelihatan. Tetapi Bunda Teresa kan tidak melihat kepahitan itu sebagai dalam arti tertentu sebagai kepahitan hidupnya, tapi bagaimana dia memberikan dirinya. Itu. Ya. Thank you, Romo. Ya, thank you, Franz. Ada sharing dari RTR. Oke, for me personally, seperti yang tadi sempat di-mention Romo, right now joy itu sesederhana bisa tiap hari masih bisa lihat bahwa my dad still alive in the ICU. I'm thankful and joyful banget. Thank you for RTR for sharing. Oke, next question dari Gabriel Triana. Malam Romo Andang, apakah ada korelasinya orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan yang parah dengan kurangnya iman atau kurangnya kedekatan dengan Tuhan, atau justru tidak ada hubungannya sama sekali yang sebenarnya itu bagian dari salib mereka? Ya, gangguan jiwa itu ada dua. Gangguan jiwa dalam arti psikis yang memang dalam arti tertentu sudah diterima orang itu dari sononya. Ya kan? Maka itu bagian dari salibnya, tapi termasuk salib buat kita. Tapi tidak berarti bahwa itu menjadi beban begitu saja, tetapi menjadi tantangan bagaimana kita membantu orang-orang seperti itu. Nah, itu bagaimana disikapi, karena sakit, tanda petik sakit jiwa yang seperti itu kan sejajar atau paralel dengan sakit fisik, bukan? Dan bagaimana gitu menjadi tanda petik tanggungan kita bersama-sama supaya sungguh menghargai kemanusiaan dan kita ditantang untuk mengasihi. Saya paling suka dengan, nanti kalau Anda sempat lihatlah kesaksian dalam YouTube dari seorang Indonesia yang sekarang tinggal di Singapura, namanya Judith Halim, bagaimana dia menerima anaknya yang mempunyai sindrom, saya lupa namanya sindrom apa, yang sehingga anak itu tidak bisa perform sebagai anak pada umumnya. Mula-mula dia struggling, tapi akhirnya bisa menerima dan bahkan bisa mengasihi. Dia merumuskan dengan sangat bagus. Mengasihi orang yang layak dikasihi itu gampang, tapi mengasihi orang yang tidak layak dikasihi itu membuat kita sungguh-sungguh terbuka pada Tuhan. Dan dia menemukan kedamaian dengan itu. Nah, sementara yang kedua, ketika depresi, sakit jiwa dalam arti depresi, bukan tidak mungkin seperti tadi, karena terlalu obsesif dan lupa berpegang pada Tuhan. Maka sesuatu meaning yang dia merasa tidak punya meaning di dalam hidupnya, karena memang seperti tadi saya katakan, kekayaan tidak menjamin, fame tidak bisa menjamin, atau being famous tidak bisa menjamin kebahagiaan, maka dia kehilangan pegangan, kehilangan arah, kehilangan sesuatu yang meaningful di dalam hidup, maka lalu depresi. Nah, itu berarti juga dalam bagian ini, bagian jenis yang kedua ini, bisa menjadi tanda bagaimana orang
jauh dari Tuhan, termasuk seperti tadi saya katakan, mereka yang suicide maupun yang lari ke narkoba, karena mengira bahwa narkoba akan memberikannya kegembiraan atau kebahagiaan, tapi salah sekali. Jadi ada dua jenis sakit jiwa yang harus kita bedakan, dan dalam arti tertentu kita harus sungguh-sungguh melihatnya case by case juga. Oke, thank you untuk pertanyaan yang bagus ini. Ya, ada yang lain? Saya nanya dong, Mo. Yes. Hai, Mo. Siapa ini? Ini gini, Mo. Sorry. Kan banyak. Kamu Sorry, siapa nih? Tasya, Mo, Tasya. Oh, Tasya. Oke. Kan banyak orang nih, Mo, yang bilang dan merasa kalau menjadi anak-anak itu adalah masa atau bagian yang paling bahagia deh. Jadi kan banyak orang yang pengen stay young, pengen tetap muda, pengen tetap jiwa kanak-kanaknya tuh tetap nggak mau hilang karena dia merasa itu adalah paling bahagia, hingga kadang malah banyak orang yang menjadi menolak untuk dewasa lah gitu, karena ngerasa kayaknya jadi anak-anak aja paling bahagia gitu kan. Nah, sedangkan tapi kan tadi di bacaan Alkitab kan ada tulisannya tuh yang soal masa kanak-kanak ya tetap dengan kanak-kanak, dan ketika dewasa dengan dewasa. Yes. Tapi kamu menjadi dewasa itu kan penuh dengan tanggung jawabnya gitu kali ya, Mo. Jadi kan tidak se-happy waktu anak-anak. Jadi aku aja tuh kadang kayak ngerasa pengen balik jadi anak-anak lagi, yang kerjaannya cuma main tidur siang gitu kan. Ya kayaknya maksudnya kalau dipikir-pikir itu tuh masa-masa paling banyak. Makanya sekarang kan gimana menurut Romo, kan sekarang banyak banget nih, Mo, seminar yang membahas soal inner child, Mo, gitu kan, kayak harvesting inner child gitu kan, bringing up your inner child gitu. Jadi ditujukan kepada orang-orang dewasa, tapi untuk menghidupkan jiwanya mereka, jiwa anak kecilnya mereka, Mo, gitu kan. Jadi itu bertentangan nggak sih, Mo, dengan menjadikan diri yang seharusnya dewasa tetap dewasa gitu. Kayak gitu. Thank you, Mo. Oke, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Gini, inner child itu adalah supaya kita tidak kehilangan, tanda petik, hal-hal yang sederhana tetapi sebenarnya meaningful. Jadi dengan kata lain sebenarnya tidak bertentangan. Yang mau bisa bertentangan kalau kita ketika menghidupkan yang namanya inner child berarti kita menolak menjadi dewasa. Bukankah tua adalah keniscayaan dan dewasa adalah pilihan? Ya kan? Sementara kita kalau memang sungguh mau dewasa, ya tadi ada tanggung jawab, tapi itulah yang memberikan meaning. Sesuatu yang lebih deep, much deeper daripada sekedar ya tadi tidur siang, makan enak, main-main. Tapi bagi saya itu baru di tahap gembira, di tahap happy. Nah, disinilah saya mau mengajak bahwa kita yang dalam arti tertentu memilih dewasa, mari kita juga pilih sesuatu yang lebih meaningful di dalam hidup ini, bukan hanya sekedar menghidupkan inner child. Inner child baik, tetapi terkait dengan bagaimana mendukung supaya kita menjadi lebih dewasa, bukan sekedar justru lari dari kedewasaan itu. Karena memang kadang-kadang orang yang dalam arti tertentu mencari atau diberi tanggung jawab lalu menjadi obsesif karena ingin achieve kan. Nah, disinilah yang sering orang tanda petik salah sehingga menjadi depresi, dan depresi melupakan sesuatu yang ya as human being sebenarnya sangat biasa tetapi menggembirakan. Maka kembali menghidupkan inner child itu hanya di dalam mind kita, di dalam heart, di dalam psikis kita, tetapi belum sampai kepada yang namanya joy di dalam hidup kita. Harus dibedakan dua dimensi itu tanpa yang satu mempertentangkan yang lain, asal proporsional, gitu. Ya. Oke, Mo, thank you. Welcome. Ya. Yo, Tasya. Halo, selamat malam. Oke. Halo, Siapa yang ngomong?
Halo Romo, ini Ya, Prisil. Oh iya, siap. Ya, mau silakan. tanya. Ya. Jadi gini, kalau dari yang udah Romo omongin kan kebahagiaan itu sebenarnya kita sendiri yang mengatur ya. Cuman kalau misalnya dilihat di hidup dalam berkeluarga gitu, dalam keluarga kadang-kadang itu nggak semudah itu sih. Maksudnya gini, sebenarnya tanggung jawab untuk memilih kebahagiaan seperti apa tuh gimana sih? Soalnya misalnya gini, antara kita sebagai anak sama orang tua gitu. Kadang-kadang kebahagiaan kita udah punya definisi sendiri nih tentang kebahagiaan seperti apa. Nah, tapi orang tua ternyata juga punya gitu kebahagiaannya dia seperti apa gitu kan. Nah, terkadang itu tuh beririsan dan atau bertolak belakang gitu satu sama lain. Bagaimana tuh mau menghadapinya? Terima Kalau kasih. saya, ini kasus yang sangat biasa. Karena berbeda cara berpikir. Ya kan? Saya akan selalu membela pandangan anak. Karena memang anaklah yang tahu tentang dirinya sendiri. Salah satu contoh yang paling ekstrim tentunya kalau misalnya yang sering, karena ini kejadian pada teman saya sendiri, orang tuanya dokter. Dua-duanya dokter. Mereka berpikir, papa mamanya berpikir bahwa kebahagiaan anak itu kalau mereka seperti mereka. Jadi harus sekolah dokter. Padahal anak ini lebih suka menjadi pemusik. Maka memang akhirnya sebenarnya intinya adalah berbicaralah. Berbicaralah supaya akhirnya ada titik tengah bagaimana itu dipahami. Tanpa harus meninggalkan konsep happiness atau joyful yang ada di dalam diri si anak sendiri. Tetapi kalau ternyata orang tuanya tuh masih sangat mengharapkan dan dalam arti tertentu anak itu masih tergantung secara finansial, ya tentu aja ada kompromi-kompromi kan. Maka teman saya tadi, kenalan dari teman saya sebenarnya, tidak langsung teman tapi saya kenal juga, dia memang akhirnya sekolah kedokteran. Sekolah kedokteran seperti papa mamanya harapkan, dan ketika sudah selesai dokter, ijazahnya diberikan kepada papa mamanya. Papa mama, saya sudah menjadi dokter sesuai dengan harapan papa mama, udah selesai, sekarang saya mau menjadi dirinya sendiri. Maka dia menjadi seorang pianis. Menjadi guru piano yang bagi dia, tentu saja penghasilannya tidak menjadi sebesar sebagai dokter, tetapi dia lebih menjadi dirinya sendiri. Nah, seperti tadi, bagi saya kuncinya adalah, ya, ketika misalnya masih tergantung secara finansial, ya kita berkompromi dengan orang tua. Tetapi ketika kita sudah dalam arti tertentu mandiri, ya pilihlah jalanmu sendiri. Saya kira di situ orang tua nantinya akan tahu bahwa yang namanya happiness and being joyful itu jauh lebih dalam daripada sekedar yang mereka bayangkan terkait dengan orang tua kita masing-masing. Karena sekali lagi, pengalaman mereka, konteks mereka, usia mereka, cara berpikir mereka itu akan sangat menentukan yang sangat berbeda lagi zaman sekarang. Ya, bicarakanlah, itu intinya. Oke, Mo. Thank you. Oke. Oke, Romo ada pertanyaan dari Andin. Kadang kita kan suka mempertanyakan ke Tuhan, kenapa suatu hal terjadi dalam hidup kita. Kalau kita begini, apakah maksudnya kita kurang happy, mungkin kurang joyful, kurang bersyukur dengan hidup kita? Kenapa harus terjadi gitu? Boleh dong bertanya, boleh dong. Justru supaya kita bisa memahami apa yang terjadi. Bukankah Yesus juga memberikan contoh ketika dia berdoa di Taman Getsemani, bukan? Bapak, kalau boleh ini cawan ini berlalu daripada aku. Ya kan? Sebagai manusia boleh mengatakan itu. Nggak paham, sakit, sulit. Tetapi Yesus memberikan contoh yang kedua, bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu. Terjadi dulu, baru coba kita minta Tuhan maumu apa. Dan ternyata dalam banyak hal, kalau kita percaya pada Tuhan, itu ada sesuatu yang seperti tadi sudah saya sebut, blessing in disguise. Blessing in disguise meaning bahwa
kita belum paham kasih Tuhan itu seperti apa sekarang ini, tapi nanti kita akan tahu. Saya kadang-kadang memberikan contoh yang sederhana. Dulu saya suka sebel kalau ibu saya cerewet, saya lagi main bola, dipanggil pulang ke rumah supaya saya belajar. Ah, mama, ibu cerewet. Tetapi setelah semakin dewasa, saya sadar bahwa kalau saya dulu tidak menuruti kecerewetan ibu atau ibu saya dulu tidak cerewet, maka saya mungkin sekarang tidak menjadi apa-apa karena hanya mencari kesenangan belaka. Tetapi itulah tadi blessing in disguise yang waktu itu belum dipahami, waktu masih kanak-kanak kita belum paham, tetapi semakin dewasa kita bisa paham. Dan di sanalah sekali lagi Tuhan itu semakin mendewasakan iman kita, dan di sanalah akan ada kebahagiaan. Ya. Thank you. Andin, cukup jelas atau mau nanggepin? Oke, cukup jelas rasanya ya. Oke, nah udah. Dari Anastasia Ines, in short, benar nggak sih kalau kita selalu joyful, kita selalu punya grateful heart in any situation we're in? Oh iya, benar banget dong. Benar banget. Artinya, being grateful itu tidak berarti bahwa kita bersorak-sorak. Seperti kita terkilir ya pasti meringis, orang tua kita sakit ya pasti kita prihatin, tetapi di dalam hati kita, Tuhan mau apa? Dan kita mencoba memasrahkan diri pada kehendak Tuhan meskipun kita berusaha tetap supaya orang tua menjadi sehat. Seperti zaman sekarang kita corona, Tuhan kalau boleh corona segera berlalu, tetapi Tuhan maumu apa ya? Nah, itu yang tadi dalam arti tertentu being grateful adalah selalu melihat ada kasih Allah di dalam setiap peristiwa. Tidak berarti bahwa kita bersorak-sorak, kita bersenang-senang atas tanda petik penderitaan yang kita alami. Kan nggak mungkin kalau seperti tadi sakit gigi atau terkilir kita bisa hore-hore aku sakit gigi. Kan nggak mungkin. Tetapi Tuhan, aku tahu bahwa ada yang kamu mau ingatkan aku dengan sakitku ini sekarang misalnya. Itu grateful. Gitu, Ines. Thank you, Ines. Mau tanggepin atau oke? Oke, thank you. Mungkin ada yang mau tanya, yang lain silakan boleh langsung open video atau boleh lewat chat. Atau sambil nunggu, ya udah saya tanya lagi, Romo. Oke. Romo, being joyful. Being joyful itu kan kita udah apa ya istilahnya itu kita bahagia gitu kan. Caranya salah satunya tadi kita berani mengatakan cukup gitu. Sebenarnya ada satu hal yang saya nggak tahu cukupnya ini konteksnya ini seperti apa. Kadang-kadang dari pengalaman pribadi saya juga sering merasa kebetulan saya dari sekolah Yesuit juga ada yang namanya semangat magis untuk selalu bertindak lebih dan lebih terus gitu kan. Kadang-kadang ada perasaan atau bukan perasaan apa ya, ada dari dalam hati yang kita ingin lebih maju dan lebih maju lagi gitu Romo. Nah itu bagaimana kita, apakah ini kontradiktif atau sebenarnya konteksnya beda antara cukup untuk being joyful atau kita ingin berkarya lebih dan lebih lagi. Nah, ketika tadi berbicara semangat magis di dalam konteks spiritual, maka itu adalah magis di dalam spiritual. Artinya kita lebih dan lebih untuk sungguh mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Berarti itu mengalahkan diri sendiri. Nah, kata cukup tadi adalah seperti tadi, ketika kita, itu seiring sebenarnya, ketika saya cukup mengatakan, oke, aku makanku, gampangnya begini, aku nggak harus tiap hari makan enak, tapi cukuplah seminggu sekali. Itu kan artinya cukup mengelola fisik kita supaya kita magis di dalam konteks hubungan dengan Tuhan, bukan? Jadi sebenarnya seiring, tapi karena dimensinya berbeda. Ya. Oke, thank you. Jangan mengatakan magis lebih, hari ini makan sepiring, besok 2 piring, nah, malah melukai, bukan? Thank you Romo, sangat menjelaskan. Oke, mungkin kesempatan terakhir ya, mungkin karena udah jam 9.15 juga.
kalau dia mau tanya, this will be the last chance. Tiffany mau tanya kayaknya. Oke. Ya, silakan. Yes. Romo, saya mau tanya nih, belakangan ini saya kan I keep meditating on ini sih ayat Matius 6, 25-34. Ya kan, karena saya juga dealing with anxiety juga. Jadi saya merasa tuh sebenarnya saya happy, saya sangat bersyukur dalam segala hal, tapi things like sejak PSBB lagi ya begini ya. Jadi kan saya tuh orangnya ya extrovert. Jadi kalau udah PSBB begitu saya jadi nggak bisa keluar rumah, dan apalagi saya sekarang lagi harus isolasi mandiri di rumah nih ceritanya. Jadi itu yang membuat saya mau menjadi joyful, tapi ini seperti ada blocker anxiety-nya. Saya sudah mencoba berdoa, setiap malam saya berdoa, saya meditate on Matius 6 ini ya, tapi sepertinya ya itu masih ada blockernya gitu. Yes, blok itu selalu ada. Kan minggu yang lalu saya sudah menunjukkan bagaimana ego itu menjadi blok kita. Ego itu salah satunya ada di dalam fisik kita, godaan untuk seperti tadi, makan enak, atau juga dalam psikis kita yang mau nyaman dan segala macam. Itu blok sebenarnya kalau kita mau maju secara spiritual. Maka memang harus ada latihan terus-menerus untuk mengalahkan diri sendiri, untuk mengelola diri sendiri. Tidak gampang, sungguh tidak gampang. Apalagi kalau kita misalnya ekstrovert, tetapi sekarang harus tinggal di rumah dan segala macam. Tetapi kan seperti tadi, kamu masih punya jendela-jendela yang dalam arti tertentu bisa menjadi ya katakanlah excuse atau ventilasi untuk tidak terlalu depres gitu kan. Tetapi artinya apa? Itu jangan diikuti terus-menerus. Kamu harus latihan juga untuk mengelola diri sendiri, sehingga ekstrovert itu baik, tetapi kalau diikuti terus-menerus kita juga lupa tentang diri kita sendiri, bukan? Gitu. Harus masuk di dalam. Karena yang dicari ekstrovert adalah kesenangan atau kegembiraan bertemu dengan teman-teman. Look at it. Oke. Ya, padahal itu harus berani kita mengatakan cukup, supaya kita maju secara spiritual. Ya. Oke, nggak kepikiran itu, Mo. Oke. Siap, terima kasih banyak, Mo. Ya, welcome, Mbak. Oke, Ricardo. Yeah, thank you, Tiffany. Thank you, Romo. Thank you. Kita udah 1,5 jam sesi ini. Thank you buat kebersamaannya semua, teman-teman. Thank you buat Romo Andang sudah pimpin session malam hari ini. Semoga teman-teman juga dapat manfaat ya untuk gimana kita bisa being joy. It's from mungkin salah satu yang paling it's a very good verse, carilah dulu kerajaan Allah. Jadi it's come from within. The joy itself coming from within. Mudah-mudahan bisa berguna buat teman-teman. So that's concluding our session. So mungkin selanjutnya kita akan dengerin sedikit pengumuman dulu dari Diana, and then we close in prayers. Silakan Diana. Dari saya sendiri. Oh iya, silakan Alfon. Oke, kelihatan ya, Dik, ya pengumumannya ya. Yep. Oke, teman-teman, selamat malam. So, we have several announcements. Yang pertama adalah just remind aja bahwa kita akan ada acara setiap minggu. So, untuk next week kita akan ada Bible Fellowship. Mungkin difference between the Bible Study and Bible Fellowship adalah untuk fellowship mungkin lebih ke sharing antara member. So, we encourage member yang terus kita akan bentuk small group juga. So, we are happy to invite teman-teman yang ada di sini untuk datang lagi untuk next week. Kita akan bahas trauma and inner wounds. Kemudian since Oktober is bulan Rosario, so kita mau belajar banyak tentang Bunda Maria juga. 8 Oktober kita akan invite Romo Bayu, mungkin nama lengkapnya Romo Bayu Ruseno, itu pewarta Dominikan dari Surabaya. So I think it will be a great session with Romo Bayu juga. So we'll invite teman-teman juga, dan basically secara di bulan Oktober kita mau dedikasikan untuk devosi kita ke Bunda Maria.
And then for the second announcement, teman-teman, karena Bible Study dilakukan secara online, kami juga mau invite teman-teman untuk berbagi berkat melalui kolektor secara online. Jadi nanti kita akan share nomor rekeningnya yang tertera di sini. Nanti mungkin Ricardo juga boleh bantu share di chat box. So semua dana akan digunakan untuk supporting our Bible Study and Bible Fellowship events juga, termasuk juga untuk inviting pembicara-pembicara dan speaker-speaker yang kami rasa bisa membantu teman-teman juga untuk learning more juga. So, ya, mohon untuk memberikan kode 016 di akhir nilai transfernya. Thank you untuk semuanya yang udah berbagi berkat. Kemudian yang terakhir mungkin just reminding lagi tadi Mariska dan Diana mungkin juga udah beberapa kali share juga, tapi teman-teman yang mungkin pertama kali datang atau mungkin baru beberapa kali datang, kita encourage juga untuk mengisi data so we can in touch with you guys, sehingga kita bisa sharing juga untuk event-event kita selanjutnya. So I think that's all from me. Kalau ada yang ulang tahun, nanti kita bisa doain bareng. Ada nggak ya yang ulang tahun? Kalau nggak ada, ya. Kalau ada, feel free untuk info, karena kita akan doain bareng di doa penutup ini. Tapi kalau nggak ada, ya udah. Itu aja sih dari aku. Thank you. Aku balikin ke Ricardo. Ya, thank you. I think di link yang disebutin tadi, bit.ly/jp2welcome, itu kita lebih pengen, tujuannya sih kita lebih ingin kenal teman-teman aja sih. Jadi kita as a community, kita bisa, ya kita senang bisa ikut Bible study kayak every week, tapi kita lebih senang lagi kalau kita bisa lebih kenal lagi satu sama lain. Jadi bukan cuman the committee itself, tapi mungkin dari teman-teman, mungkin ada yang bisa sharing, support kita juga, atau mungkin mau ikut surfing, kita akan dengan sangat senang hati untuk welcome, so we can serve together, then being fruitful together, and making impact for many more people. So that's our hope. Jadi teman-teman boleh isi untuk bit.ly/jp2welcome untuk database. Thank you banget buat supportnya, thank you banget buat kebersamaannya di malam hari ini. Untuk selanjutnya, gimana? Apakah mau ada closing music or just go to closing prayer? Romo Andang. Ya, boleh kita berdoa sebagai penutup. Ya. Thank you, Romo. Oke, let's pray. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau selalu menyertai kami dan membuat kami makin mengenalmu, makin kehendak-mu di dalam hidup kami, supaya sukacita kami menjadi penuh. Bimbinglah kami supaya kami mampu mengasihi sesama, membuka hati bagi dunia ini, bagimu sendiri, sehingga kasih-Mu sungguh-sungguh meresap di dalam diri kami, dan kami mendapatkan kebahagiaan sejati yang Kau janjikan. Supaya dengan demikian hidup kami pun dapat membagikan dan menyinarkan kebahagiaan itu bagi keluarga, sesama, dan dunia. Pada malam hari ini kami baru saja berbincang-bincang tentang kehendak-Mu di dalam mendapatkan kebahagiaan itu. Bukalah hati dan budi kami, agar kami bukan hanya memahaminya, tapi meresapkannya, sehingga kami mampu melaksanakannya dan mencarinya dengan sepenuh hati. Berkatilah teman-teman kami, berkatilah persekutuan kami, persaudaraan kami, persahabatan kami, supaya kami saling menguatkan dan saling meneguhkan di dalam upaya mencari kehendak-Mu dan melaksanakannya. Maka sertailah kami juga di dalam istirahat kami malam hari ini, supaya besok pagi dapat melanjutkan hidup. Tentunya di dalam harapan bahwa Engkau selalu memberikan yang paling baik bagi kami. Juga di dalam masa pandemi ini, kuatkanlah kami untuk selalu menghadapi tetap dengan rasa syukur, meskipun di dalam kemanusiaan kami ingin agar dapat segera berlalu dan vaksinnya dapat segera ditemukan, supaya dengan demikian kami semakin mampu kembali di dalam hidup normal untuk saling menguatkan. Kami ingin berdoa bagi mereka yang sedang sakit, seperti
grand aunt dan grand uncle dari Tiffany yang masih di ICU. Kita berdoa bagi Bapak Freddy, Papa dari Artier. Kita berdoa bagi Sukung Atung yang masih terpapar COVID, dan juga beberapa kawan, rekan, sahabat, kerabat yang juga sedang menderita, yang putus asa. Kuatkanlah mereka ya Tuhan, supaya mereka mendapatkan kembali kesembuhan fisik dan psikis, supaya dengan demikian dapat kembali mengikutimu, mewartakan kasih-Mu bagi sesama. Dan tentunya bagi kami yang sedang bertumbuh di dalam Dikau, bimbinglah kami supaya kami mampu memahami panggilan-Mu, memahami panggilan di dalam hidup ini, dan tentunya jika Engkau memanggil kami untuk berpasang-pasangan, bimbinglah kami supaya dapat menemukan pasangan yang sejati, dan mereka yang sedang berpacaran dapat saling mengenal dengan lebih baik, dan kemudian menentukan pilihan seperti yang Engkau harapkan. Bimbinglah kami supaya kami memahami kehendak-Mu. Dan Engkau bimbing juga bagi kawan-kawan yang sedang saling mencari supaya mendapatkan terang dan kekuatan di dalam upaya menyadari panggilan-Mu itu. Bagi saudara-saudara kami, bagi teman-teman kami semua, kami ingin juga agar mendapatkan perlindungan juga di dalam pekerjaan kami, di dalam kuliah kami, khususnya bagi Kathleen dan Mario, serta juga bagi usaha kami seperti Wahyudi, yang supaya lancar rezekinya dan dengan demikian juga dapat mengikuti kehendak-Mu. Banyak lagi yang masih ingin kami doakan, banyak yang kami harapkan, tapi kami percaya Engkau lebih memahaminya, dan karena itu bukalah hati kami agar kami yang justru memahami kehendak-Mu dan melaksanakannya, sehingga hidup kami menjadi pujian dan kekuatan, dan pujian dan persembahan bagi-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Maka semoga seluruh upaya kita untuk bertumbuh dan berbuah di hadapannya senantiasa dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Thank you, Romo. Thank you, Romo.